Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastapun Fitri Yohaini salaku moderator presentasi kelompok tilu. Anapon anggota-anggotana nyaeta Ayah Fitri Yohaini, Raka Pajarullah, Damusrigi Hardiana, Ira Rahmawati, Eha Maftuha, Uci Sanusi, jeung Pipit Indraini. Dinten ayeuna kelompok tilu baris medarkeun materi ngeunaan model pengembangan dan organisasi kurikulum. Langsung wae kana materina. Materi anu kahiji nyaeta ngeunaan pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum yaitu langkah sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau designing, menerapkan implementation, dan mengevaluasi evaluation suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan program pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan, berdasarkan pada perkembangan teori dan praktik kurikulum. Dewasa ini telah banyak dikemukakan model-model pengembangan kurikulum, diantaranya 1. Model Rapp-Tyler, 2. Model administratif, 3. Model grassroots, 4. Model demonstrasi, 5. Model Miller-Seller, 6. Model Taba atau Interfaith Model, dan 7. Model Beauchamp. Adapun model yang pertama yaitu model Rapp-Tyler. Model pengembangan kurikulum Tyler sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan pendidikan. 2. Menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. 3. Menentukan organisasi pengalaman belajar. 4. Menentukan evaluasi pembelajaran. Model yang kedua yaitu model administratif. Pengembangan kurikulum model ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah, top down, atau step lini, line step prosedur. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan, dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tepangkeun Wastapun Raka Pajarullah baris medar materi presentasi nu salajengna. Di dieu nu katilu aya model grassroots. Pengembangan kurikulum model ini kebalikan dari model administratif. Model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model grassroots lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju pada bagian-bagian yang lebih besar. Keempat, aya model demonstrasi. Model pengembangan kurikulum idenya datang dari bawah atau grassroots. Semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Tetapi dalam prosesnya sering mendapat tentangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Menurut Smith, Stanley, dan Soros, ada dua bentuk model pengembangan ini. Pertama, kelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjuk untuk melaksanakan suatu uji coba atau eksperimen suatu kurikulum. Kedua, dari beberapa orang guru yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada. Kemudian, mereka mengadakan eksperimen, uji coba, dan mengadakan pengembangan secara mandiri. 5. Model Miller-Seller. Pengembangan kurikulum ini ada perbedaan dengan model-model sebelumnya. Model pengembangan kurikulum Miller-Seller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi Gates dan model transaksi Taba and Robinson dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. Yang pertama,
klarifikasi orientasi kurikulum. 2. Pengembangan tujuan. 3. Identifikasi model mengajar. 4. Implementasi. 6. Model tabak. Model tabak merupakan modifikasi dari model viral. Modifikasi tersebut penekanannya terutama pada pemusatan perhatian guru. Tabak mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Menurut Tabak, guru harus penuh aktif dalam pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum merupakan karakteristik dalam model pengembangan Tabak. Dalam pengembangannya, model ini lebih bersifat induktif. Berbeda dengan model tradisional yang deduktif, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. 4. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. 5. Implementasi dan diseminasi. Oke, selanjutnya di sini ada model Biochem. Model ini dikembangkan oleh Georgi A. Biochem, seorang ahli kurikulum, dan menurut Biochem, tahun 1931, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu 1. Menentukan arena atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian isi kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Nah, di sini ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan organisasi kurikulum, yaitu ruang lingkup atau cakupan, scope, urutan bahan atau sequence, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan integrated. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran subjek kurikulum. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran membedakan atas 4 pola, yaitu separated subject kurikulum, correlated kurikulum, broad-based kurikulum, dan integrated kurikulum. Yang pertama ada mata pelajaran terpisah atau separated subject kurikulum. Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan karena organisasi kurikulum bentuk ini sederhana dan mudah dilaksanakan. Tetapi tidak selamanya yang dianggap mudah dan sederhana tersebut akan mendukung terhadap efektivitas dan efisiensi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sosial. Mata pelajaran yang terpisah-pisah separated subject kurikulum bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menentukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. Menurut Nasution tahun 1986. 2. Mata pelajaran terhubung atau korelatif kurikulum. Pola kurikulum korelasi yaitu pola organisasi isi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya atau satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Materi kurikulum yang terlepas-lepas diupayakan dihubungkan dengan materi kurikulum atau mata pelajaran yang sejenis atau relevan dengan tujuan pembelajaran sehingga dapat memperkaya wawasan siswa. 3. Fungsi mata pelajaran atau broad-based kurikulum. Fungsi mata pelajaran atau dikenal juga dengan istilah broad-based kurikulum adalah jenis organisasi kurikulum yang menghapuskan batas-batas mata pelajaran dan menyatukan pelajaran yang memiliki hubungan erat dalam satu kesatuan. Tipe organisasi ini pertama kali dikemukakan oleh Fenwick. Tujuannya adalah agar para pendidik mengerti jenis-jenis perkembangan kebudayaan yang efektif
manfaat yang didapat dari berbagai ragam disiplin ilmu dan upaya mendidik agar siswa menghasilkan anak yang disabilited. ID 1999. 4. Kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu atau integrated. Secara menyeluruh, keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antar mata pelajaran dapat ditiadakan. Kurikulum ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran. Bahan pelajaran dalam kurikulum ini akan bermanfaat secara fungsional, serta dalam pembelajaran akan dapat meningkatkan kemampuan siswa baik secara proses maupun produk. Beberapa bentuk organisasi kurikulum dalam kategori ini diantaranya: A. Kurikulum inti atau core curriculum, B. Social function and persistent situation, dan C. Experience atau activity curriculum. Mung sakitu presentasi ti kelompok tilu, kurang leuwihna nuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.